Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan menceritakan film Scream episode 3 yang dirilis tahun 2000. Tepatnya kelanjutan video dari sebelumnya. Maka dari itu siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di awal film kita akan diperlihatkan Katon yang sudah sukses menjadi pembawa acara talk show di stasiun ternama. Tak lama kemudian, seorang wanita menghubungi Katon yang katanya sangat mengagumi sosok dirinya. Akan tetapi, pembicaraan itu berubah seketika saat wanita tersebut menanyakan keberadaan Sydney di mana, karena telah persetujuan dari awal untuk tidak memberitahu siapapun keberadaannya. Jadi Katon pun tidak memberitahunya. Dan ternyata itu sebuah ancaman dari psikopat yang baru, yakni psikopat yang sekarang memakai alat canggih yang bisa memanipulasi suara tertentu. Bahkan psikopat pun bisa mengancam Katon jika tidak memberitahu lokasi Sydney, kekasih Katon yang bernama Christine, akan tewas saat itu juga. Di sisi lain, Christine yang sedang di rumahnya pun langsung diteror oleh psikopat tersebut. Bahkan psikopat itu pun memanipulasi Christine dengan suara Katon, seolah-olah itu Katon yang sedang menakuti Christine. Akan tetapi, bagi Christine itu tak masuk akal. Tak lama kemudian, Katon datang mencari Christine, tetapi Christine saat itu benar-benar sangat muak dengan Katon dan lalu tiba-tiba ya, seperti itu. Christine bersama Katon harus tewas di tangan psikopat dan inilah Scream 3. Untuk menyembunyikan identitasnya, kini Sydney sudah pindah rumah, tepatnya jauh dari permukiman warga. Bahkan rumah tersebut pun sudah dipasang alarm khusus untuk keamanan dirinya. Sydney yang sekarang sudah bekerja menjadi konsultan khusus wanita yang mengalami depresi tinggi. Tidak hanya itu, Sydney pun merubah namanya menjadi Laura agar tidak diketahui para awak media. Lalu Scene berpindah kepada Gail yang dimana Gail yang sekarang menjadi pembicaraan para media di sebuah acara. Setelah pembicaranya selesai, Gail datangi seorang polisi yang bernama Mark. Tujuan Mark datang ke sana untuk memberitahu Gail bahwa Katon telah tewas bersama kekasihnya karena psikopat. Bahkan psikopat yang baru selalu meninggalkan jejak sebuah foto Maureen Prescott, yakni Maureen adalah ibu kandung Sydney. Bahkan Sydney pun mengetahui kematian tersebut lewat info berita terbaru. Karena hal itu, Sydney pun berpikir bahwa teror psikopat masih berlanjut. Lalu Scene berpindah ke sebuah studio yang sedang membuat film Step 3, yang dimana para wartawan sudah memenuhi area luar studio itu karena mendengar kematian Katon. Bahkan manajer pembuatan film Step 3 pun memerintahkan keamanannya supaya para awak media tidak bisa masuk tanpa izin darinya. Di dalam studio, para sutradara membicarakan tentang kematian Katon, terutama Roman dan John yang mengkhawatirkan hasil filmnya yang tentu akan kena imbas karena kematian itu. Tidak hanya itu, para pemain film Step 3 pun yang bernama Sarah, Tom, Tyson, dan Angelina pun mengkhawatirkan dirinya masing-masing karena mereka berpikir bahwa psikopat akan membabi buta seperti di video sebelumnya. It's all a business now. They got Usher doing Pinter off Broadway. Entah bagaimana keamanan di sana, seorang Gail yang selalu memikirkan karirnya sendiri pun bisa lolos masuk ke dalam studio. Tak lama kemudian, Jennifer yang menjadi peran Gail menghampirinya, bahkan Gail pun bertemu kembali dengan Dewey. Jennifer, Nick said you wanted to... Di sana Dewey memerintahkan Gail untuk keluar dari studio tersebut karena dilarang masuk tanpa seizin sutradara. Lalu Tom yang menjadi peran Dewey menghampiri Gail untuk mempertanyakan tentang dirinya. Tak lama kemudian John memerintahkan keamanannya untuk menyeret Gail keluar dari studio tersebut. No press on set. Get that woman out of here. Yes, Mr. Milton. Let's do it. Malam hari pun tiba. Sydney bersama ayahnya membicarakan tentang sosok ibunya yang dulu. Jika ibunya tidak melakukan perselingkuhan dengan ayah Billy, mungkin saja teror psikopat tidak akan terjadi. Karena tak ingin larut dalam kesedihan, sang ayah pun menyuruh Sydney untuk pulang. Saat Sydney sedang tertidur lelap di rumahnya, ia datangi sosok ibunya yang sudah tewas. Lalu tiba-tiba
Ya, itu. Ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk bagi Sydney. Saat pagi hari, Sarah datang ke studio itu karena diundang langsung oleh Roman. Akan tetapi, saat sampai di sana, Roman menghubungi Sarah bahwa Roman akan sedikit terlambat datang ke sana. Director's office. Sarah, it's Roman. I'm sorry I'm running late. I'm still on the 405. I'm about... Tak lama kemudian, seseorang menghubungi Sarah dengan khas suara psikopat. Karena hal itu, Sarah pun langsung mencari tempat aman untuk dirinya. Lalu tiba-tiba... Ya, itu. Tak ada pagi maupun malam, tetap saja Sarah harus tewas di tangan psikopat. Di sisi lain, Gale bersama Dewey membicarakan tentang kecemburuan Gale yang dimana Dewey tidak membawa Gale untuk terlibat langsung dalam pembuatan film Step 3 dan meninggalkan kota Woodsboro tanpa sepengetahuan Gale. Lalu pembicaraan masalah hati ke hati pun langsung berpindah saat Dewey memberitahu bahwa 2 bulan yang lalu ada seseorang yang menghubungi kepolisian untuk meminta arsip tentang Sydney. Akan tetapi kepolisian tidak memberikan arsip tersebut. Tapi naasnya kantor polisi saat pagi hari sudah hancur entah ulah siapa. Untungnya sebelum kejadian hal itu Dewey berhasil memindahkan arsip Sydney ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Jennifer menyuruh Dewey untuk menemuinya. Jennifer yang bersama Setun memberitahu Dewey bahwa Sarah telah tewas dalam studio. Karena hal itu Dewey pun langsung akan pergi ke sana. Sebelum berangkat ke sana Dewey memerintahkan Setun untuk menjaga Jennifer. Jennifer's side. I suggest a search of the grounds. Di dalam studio, Roman didatangi kepolisian untuk diinterogasi mengenai hal kematian Sarah. Karena sebelum kejadian hal itu Sarah pernah diperintahkan oleh Roman untuk menunggu di studionya. She wasn't talking with me on the phone. I'm coming. I'll call him in. Lalu scene berpindah kepada Sydney yang dimana Sydney dihubungi oleh seorang wanita yang katanya sedang depresi tinggi karena telah membunuh seseorang. Dan ternyata suara wanita tersebut adalah psikopat yang mengaku sosok ibunya untuk memerintahkan Sydney melihat berita terbaru. Berita tersebut yang berisi kematian Sarah. Karena hal itu Sydney pun merasa panik dan harus berpikir keras untuk bisa keluar kembali dari ancaman tersebut. Saat malam hari Dewey diberitahu oleh Gale bahwa Roman telah bebas dari tuduhan pembunuhan itu karena bukti yang tidak kuat. Lalu Gale melihatkan foto Maureen yang berusia masih muda dan ternyata salah satu foto tersebut sama persisnya dengan foto Jennifer. The second story, there and there. It's the same. It's the same street 28 years ago. Saat Setun sedang berbicara dengan seseorang yang mengaku sosok Dewey untuk tetap menjaga Jennifer, lalu tiba-tiba... That makes me Angry! Ya, itu. Setun pun harus tewas terlibat dalam aksi psikopat yang membabi buta. Karena hal itu, Dewey memerintahkan mereka semua yang berada di sana untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, psikopat langsung memadamkan listrik rumah tersebut. Dari kepanikannya, Jennifer membaca fake hasil psikopat yang berisi salah satu dari target akan selamat. Lalu Gale menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumah itu karena menyadari bahwa itu hanya jebakan dari psikopat. Tom yang sedikit penasaran untuk mengetahui siapa yang akan selamat dari psikopat tersebut. Lalu tiba-tiba... Ya, itu. Tom harus tewas masuk ke dalam jebakan yang sudah dirancang oleh psikopat. Lalu tiba-tiba psikopat datang kembali yang akan membunuh Gale. Akan tetapi Dewey berhasil menembak psikopat itu. Where'd he go? He rolled out of the car. Right. Stay close. Kini psikopat benar-benar kuat, tidak seperti biasanya. Setiap di tempat kejadian psikopat selalu meninggalkan foto Maureen entah apa tujuannya. Setelah kejadian hal itu, Mark meminta Dewey untuk memberitahu posisi Sydney di mana karena kunci dari semua pembunuhan itu adalah Sydney seorang. Awalnya Dewey tidak akan memberitahu siapapun, akan tetapi Mark mengancamnya jika tidak diberitahu posisi Sydney di mana, Dewey lah yang akan berurusan langsung dengan hukum. Do you want to have this conversation with a polygraph? Is that a threat, detective? Saat Dewey mencoba menghubungi Sydney, lalu tiba-tiba Sydney sudah berada di kantor polisi tersebut dengan beralasan bahwa Sydney akan merasa aman jika dirinya berada di dekat mereka. There's someone here who wants to help. Oh my God, Sydney. Di sana Sydney memberitahu mereka bahwa psikopat pun sudah menghubungi Sydney. Mereka pun merasa bingung entah bagaimana caranya psikopat tersebut berhasil menemukan nomor telepon Sydney. Sedangkan hanya orang tertentu yang bisa mengetahui nomor telepon tersebut. Lalu Sydney marah kepada Dewey tidak memberitahu langsung tentang psikopat yang selalu meninggalkan foto Maureen. Dewey menjawab karena itu pasti jebakan dari psikopat untuk menarik Sydney keluar dari persembunyiannya. Karena hal itu Sydney meminta Mark untuk mengantar Sydney ke tempat studio film tersebut.
Saat sampai di sana, Sydney bertemu dengan adik Randy yang bernama Martha. Sekian lamanya Martha mencari Sydney, akhirnya bertemu. Tujuan Martha untuk mencari Sydney ingin memberitahu Sydney bahwa Randy meninggalkan pesan khusus untuknya. 15 minutes. My room too. Paul, 15 minutes. I'm leaving my legacy. Pesan yang diberikan Randy untuk Sydney yakni jika psikopat datang kembali, kemungkinan besar sosok psikopat adalah teman dekat Sydney atau masa lalu Sydney yang membuat tergores hati seseorang, entah itu masalah percintaan atau masalah keluarga, karena kunci dari pembunuhan itu adalah Sydney seorang. I didn't. Not if you're watching his tape. I've got an idea. I'll hook up with you guys. Setelah itu, Gail bersama Jennifer menemui seseorang yang menyimpan arsip Maureen, bahkan mengetahui betul sosok Maureen di saat usianya masih muda. Dalam isi arsip tersebut yakni Maureen pernah menjadi peran film horor yang langsung disutradarai oleh John. Saat Sydney sedang berpikir keras untuk bisa menguak kasus pembunuhan itu kembali, lalu tiba-tiba dan ternyata itu Angelina yang akan berpakaian seperti psikopat. Tentu Sydney pun sedikit mencurigai Angelina, akan tetapi Sydney tidak bisa langsung menuduh Angelina begitu saja. Karena salah satu peralatan milik Angelina tertinggal, jadi Sydney pun langsung mengejar Angelina. Akan tetapi saat sampai di dalam studio tersebut, Sydney terkejut dengan area sekitar yang dimana semua studio film dirancang sangat persis sama halnya rumah Sydney saat di Wattsboro. Saat Sydney mengingat tentang Billy di kamarnya, lalu tiba-tiba karena alat psikopat yang sekarang lebih canggih, Sydney pun terpancing oleh suara ibunya. Akan tetapi Sydney berhasil lolos dari psikopat itu tak lama kemudian. Dewi bersama kepolisian pun datang. Sydney memberitahu mereka bahwa psikopat berada di dalam studio itu, akan tetapi kepolisian tidak menemukannya. Sebelum terjadinya hal itu, Sydney pernah bertemu dengan Angelina yang akan memakai topeng Ghostface. Tentu Angelina pun harus diinterogasi oleh kepolisian, akan tetapi bukti yang tidak kuat, kepolisian pun tidak bisa menyeret Angelina dengan begitu saja. Tak lama kemudian, Gail bersama Jennifer datang kepada Dewi lalu memberitahu bahwa Maureen pernah bekerja bersama John. Karena hal itu, mereka pun langsung mencari John. Di sisi lain, John yang sedang bersama dengan Roman datangi oleh mereka bertiga. Awalnya John pura-pura tidak mengenali sosok Maureen, akan tetapi Dewi mengancam John akan menghubungi kepolisian. Karena hal itu, John pun langsung membicarakan tentang Maureen. The studio came to me with Stab. They came to me. Di balik sosok Maureen yang menjadi peran film horor, ia menjadi wanita hidung belang yang selalu mencari pria untuk bisa memuaskannya. Bahkan para pria selalu memanfaatkan Maureen yang sangat polos seperti ruang kosong yang cepat terhasut oleh siapapun. Gonna play the game or go home. Setelah itu, Dewi dihubungi oleh psikopat yang bersuara Sydney untuk tidak datang menemui Sydney. Bahkan psikopat memancing mereka untuk datang ke acara pesta ulang tahun Roman yang diadakan di salah satu rumah milik John. Tentu mereka tidak menyadari bahwa itu bukan Sydney. I never invite her here. She's on her way. Well, the more. Sedikit penasaran, mereka pun membagi tim untuk menjelajahi rumah yang sangat mewah itu. Roman bersama Jennifer menemukan ruang bawah tanah yang penuh peralatan film Stab. Di sisi lain, Dewi bersama Gail menemukan peralatan milik psikopat itu. Karena hal itu, Dewi membagi tugas bersama Gail untuk mencari mereka yang sedang menjelajahi rumah tersebut. Gail mencari Roman dan Jennifer ke arah ruang bawah tanah. Akan tetapi Gail bersama Jennifer, ia berhasil menemukan Angelina, akan tetapi Angelina tidak menuruti perintah Gail untuk keluar dari rumah tersebut. Dan ya, itu Angelina pun tewas termakan jebakan psikopat. Bahkan saat mereka dipertemukan, psikopat pun langsung menyerang mereka yang membuat Tayshaun harus tertusuk oleh psikopat. Akibat baku hantam itu yang membuat mereka harus berpencar kembali, dan kini Tayshaun pun benar-benar sudah tewas. Di sisi lain, Jennifer yang terkunci di ruang khusus terus berlari mencari jalan keluar untuk menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi saat Dewi mendengar suara di balik kaca tersebut, dan ternyata ya, itu Jennifer tewas oleh psikopat. Lalu saat Gail mencari keberadaan Tayshaun, tiba-tiba
Perkelahian tersebut yang membuat Gale harus terkunci di ruang bawah tanah bersama psikopat yang tengah pingsan. Lalu Gale menghubungi Dewi bahwa Gale sedang bersama psikopat tersebut. Akan tetapi saat Dewi akan menembak psikopat itu, ternyata senjata yang dibawa Dewi kehabisan peluru yang membuat mereka menjadi tahanan psikopat yang nantinya untuk memancing Sydney keluar dari kantor polisi. Setelah itu Sydney dihubungi psikopat untuk datang ke rumah itu tanpa membawa kepolisian dengan jaminan Dewi bersama Gale akan selamat. Tentu Sydney pun langsung datang ke sana. Saat Sydney mencoba membantu Dewi, tiba-tiba Sydney lebih unggul dari psikopat itu, akan tetapi psikopat yang terkena tembakan menghilang entah kemana. Lalu tiba-tiba Mark muncul dengan membawa senjata. Karena hal itu Sydney mencurigai bahwa psikopat tersebut adalah Mark. Akan tetapi Mark berhasil menenangkan mereka. Lalu tiba-tiba kini Sydney terkunci di ruangan khusus, akan tetapi ruangan tersebut sudah dirancang khusus untuk memperlihatkan video Moiraine sewaktu menjadi wanita hidung belang. Psikopat yang sekarang lebih ganas dan canggih, pantas saja ia selalu berhasil lolos saat terkena tembakan Dewi dan Sydney. Dan ternyata sosok psikopat tersebut adalah ya, itu Roman si sutradara. Saat itu Roman pura-pura mati agar mereka tidak mencurigai dirinya. Tujuan Roman melakukan hal itu waktu dulu Moiraine merahitkan Roman dari pria yang memuaskan dirinya. Roman merasa tersisihkan karena Moiraine tidak mau mengakui Roman sebagai anaknya dan membuang Roman begitu saja. Dari Scream 1 sampai Scream 3 adalah rencana Roman, seorang yang berhasil menghasut keluarga Beery supaya balas dendam kepada Sydney karena perilaku Moiraine yang sangat keji. Hero and villain face to face. Well, you know what happens now? The villain dies. Lalu Roman memperlihatkan sosok John kepada Sydney bahwa John lah yang membuat Moiraine menjadi wanita hidung belang dan memperalat Moiraine dari kepolosannya. Tanpa berpikir panjang, Roman pun langsung membunuh John. Dewi bersama Gale terus mencari cara supaya bisa membantu Sydney yang terjebak di dalam ruangan khusus bersama Roman. Mark berhasil masuk ke dalam ruangan dengan peralatan yang sederhana, akan tetapi tanpa basa-basi Roman pun langsung menembak Sydney, akan tetapi Sydney tiba-tiba menghilang seperti psikopat. Saat Roman ingin mencari tahu Sydney menghilang kemana, tiba-tiba Sydney berhasil menumbangkan Roman. Sydney pun memperlihatkan baju anti peluru yang sama seperti Roman. Itulah alasan mengapa Sydney tidak tewas saat ditembak oleh Roman. Sebetulnya Sydney menyayangi Roman seperti adiknya sendiri walau berbeda ayah kandung, akan tetapi Sydney harus menyelesaikannya. Be careful, Sid. Randy said the killer's always super. Lalu tiba-tiba Roman bangkit kembali karena tusukan dari Sydney yang tidak membuatnya tewas, tetapi Dewi berhasil membunuhnya. Pagi hari telah tiba, begitu panjang perjuangan Dewi bersama Gale untuk bisa melewati masa suram itu yang selalu membantu Sydney. Dewi memutuskan melamar Gale yang tentu sangat berbeda jauh dari segi usianya. Akan tetapi bagi Dewi itu tak masalah, karena kasih sayang yang tulus tidak mengukur dari usianya, melainkan dari pengorbanannya yang tulus tanpa harus mengungkit hal materi. Episode 3 tamat, ending yang sangat melelahkan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah waspadalah, waspadalah. Iya, itu. Saya Malva pamit undur diri, see you next video. Bye-bye.